Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Arsenal kembali menjadi sorotan dengan ketertarikan pada winger muda berbakat asal Spanyol, Nico Williams. Pemain Athletic Bilbao ini semakin menarik perhatian klub-klub top Eropa berkat performa gemilangnya di La Liga dan kiprahnya di timnas Spanyol. Musim 2024 per 2025 menjadi momen kebangkitan bagi Nico. Dalam 34 penampilan, ia mencetak 10 gol dan memberikan 7 assist. Kontribusinya bukan hanya soal gol, tetapi juga menciptakan peluang dengan rata-rata 1.8 peluang besar per pertandingan dan tingkat keberhasilan dribble mencapai 58%. Selain produktivitas, Nico memegang peran penting dalam strategi serangan Bilbao, khususnya dari sisi sayap kanan. Data Heatmap menunjukkan intensitas aktivitasnya di area final third dengan rata-rata 3.2 umpan kunci per pertandingan dan akurasi passing sebesar 82%. Performanya juga bersinar di timnas Spanyol dengan 12 penampilan dan 3 gol, memperlihatkan mental serta kualitas internasionalnya. Usia 22 tahun menjadikan Nico aset masa depan yang menjanjikan, cocok dengan filosofi Arsenal di bawah Mikel Arteta yang mengedepankan permainan ofensif dan serangan cepat. Kombinasi potensi muda, performa impresif, dan kecocokan taktik membuat Nico Williams investasi tepat untuk lini serang Arsenal. Menurut Anda, apakah Nico Williams akan menjadi tambahan yang tepat untuk Arsenal? Bagaimana pandangan Anda soal potensi dan perannya di tim? Berikan komentar Anda. Prediksi Arsenal versus Leeds, ujian calon pemain timnas Indonesia di Emiratas Stadium. Sabtu dalam kurung 23/8 malam waktu Indonesia Barat, Emiratas Stadium akan menjadi saksi laga seru antara Arsenal dan Leeds United di pekan kedua Premier League 2025/26. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan tipis 1-0 di pekan pembuka, membuat pertandingan ini menjadi ujian penting untuk mempertahankan tren positif. Arsenal membuka musim dengan kemenangan berharga di Old Trafford lewat gol debut Riccardo Calafiori yang memanfaatkan kesalahan kiper cadangan Manchester United, Altay Bayindir. Meskipun tampil kurang tajam dalam permainan terbuka, The Gunners kembali menunjukkan kekuatan dari set piece. David Raya juga tampil cemerlang dengan sejumlah penyelamatan penting, menjaga catatan luar biasa Arsenal tak terkalahkan dalam 22 laga terakhir melawan tim Big Six di Premier League. Sementara itu, Leeds datang sebagai tim promosi yang siap mengejutkan. Dengan semangat tinggi dan ambisi besar, The Whites ingin mematahkan rekor Arsenal yang sudah 43 laga kandang tak terkalahkan melawan tim promosi, menyamai rekor Chelsea dalam kurung 20.12.015. Pertandingan ini juga menjadi panggung menarik bagi calon pemain timnas Indonesia yang akan tampil di Emiratas. Apakah mereka bisa menunjukkan kemampuan dan mengambil peluang besar di hadapan publik Arsenal? Menurut Anda, bagaimana peluang Arsenal mempertahankan rekor impresif mereka? Apakah Leeds mampu membuat kejutan? Dan bagaimana performa calon pemain timnas Indonesia di laga penting ini? Bagikan pendapat dan prediksi Anda. Bos Crystal Palace konfirmasi transfer Eberechi Eze ke Arsenal. Manajer Crystal Palace, Oliver Glasner, akhirnya mengonfirmasi kabar transfer Eberechi Eze ke Arsenal. Pemain berusia 27 tahun ini telah sepakat bergabung dengan The Gunners setelah menarik minat sejumlah klub, termasuk Tottenham Hotspur. Eze sebenarnya masih bermain saat Palace menahan Chelsea 0-0 pekan lalu di Stamford Bridge dan direncanakan turun dalam playoff Conference League melawan Fredrikstad Jumat 20.08.2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun, pada Kamis pagi waktu lokal, Glasner menerima telepon dari Eze yang mengaku tak cukup sehat untuk bermain. Ternyata Arsenal sudah mengajukan penawaran sehari sebelumnya. Menurut laporan ESPN, Crystal Palace menyetujui transfer Eze dengan nilai kompensasi sebesar 60 juta pound plus tambahan 10 juta pound dari Arsenal. Glasner pun menyatakan, "Saya bertanggung jawab pada Crystal Palace dan saya pikir dia tak akan bermain untuk kami lagi." Pelatih asal Austria ini juga menegaskan harus mempersiapkan tim menghadapi Nottingham Forest dan leg kedua melawan Fredrikstad tanpa kehadiran Eze. Saat ditanya soal kondisi kesehatan fisik atau mental pemainnya, Glasner menyarankan agar hal itu ditanyakan langsung kepada Eze. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah Arsenal mendatangkan Eze? Apakah transfer ini bakal menguatkan lini tengah Arsenal secara signifikan? Bagikan komentar dan prediksi Anda. Mikel Merino dan Arsenal dari Fall 9 hingga reuni dengan The Guard.
Gelandang asal Spanyol Mikel Merino kini menjadi sosok penting di skuad Arsenal. Dalam wawancara eksklusif dengan tim video pada Selasa (12 Agustus 2025), Merino berbagi cerita menarik soal adaptasi peran dan pengalamannya bersama The Gunners. Merino menegaskan kunci sukses adaptasi adalah memiliki pikiran terbuka. Banyak hal baru di setiap latihan, kita harus siap mempelajarinya, ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa proses adaptasi butuh kesabaran dan kerendahan hati sambil mendengarkan pelatih dan rekan setim. Kini ia pun siap membantu pemain baru agar lebih cepat beradaptasi. Fakta menarik, Merino mengaku senang bisa bermain di berbagai posisi, termasuk sebagai false 9. Fleksibilitas ini membantunya memahami taktik dengan lebih baik dan siap menghadapi berbagai situasi sepanjang musim. Mengerti taktik dari berbagai sudut memberi keuntungan tersendiri, tambahnya. Selain itu, Merino juga antusias membicarakan reuni dengan De Gea dan Zubimendi, mantan rekannya di Real Sociedad. Kita membangun pertemanan dan kini saatnya membuat kenangan baru di Arsenal, katanya. Untuk target musim ini, Merino memilih fokus berkembang dan membantu tim meraih kesuksesan tanpa menargetkan sesuatu yang spesifik. Menurut Anda, bagaimana peran fleksibilitas dan pengalaman Merino akan memengaruhi Arsenal musim ini? Apakah reuni dengan De Gea jadi kekuatan tambahan? Berikan pendapat Anda. Gacor di Akademi Man United, bocah 14 tahun dipromosikan Ruben Amorim ke tim utama. Manchester United kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan bakat muda. Pelatih Ruben Amorim resmi mempromosikan JJ Gabriel, bocah berusia 14 tahun, dari akademi ke tim utama pada musim 2025 hingga 2026. Gabriel, penyerang muda kelahiran 2010, sukses mencuri perhatian berkat performa gemilangnya di tim U-18 Man United. Ia mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang menembus skuad U-18 klub tersebut. Tak hanya sekadar numpang lewat, Gabriel membuktikan kelasnya dengan mencetak gol-gol penting, termasuk 2 gol saat Man United U18 menang telak 13-1 atas Leeds United U18 dan gol tambahan di kemenangan 4-0 atas Stoke City. Totalnya, Gabriel mengemas 3 gol dari 3 pertandingan di musim 2024 hingga 2025 sekaligus menjadi andalan timnas Inggris U15. Melihat potensi besar ini, Ruben Amorim pun tak ragu memberikan kesempatan Gabriel untuk bergabung dengan tim utama. Langkah ini tentu membuka peluang besar bagi sang pemain muda untuk bersinar di level tertinggi. Bagaimana menurut Anda tentang keputusan mempromosikan pemain muda sekecil ini ke tim utama? Apakah JJ Gabriel siap menghadapi tantangan Premier League? Yuk bagikan pendapat Anda. Cerdiknya Chelsea akali raksasa Jerman untuk permanenkan pemain buangan. Chelsea kembali menunjukkan kecerdikannya di bursa transfer musim panas 2025 dengan strategi jitu terkait Carney Chukwuemeka. Alih-alih melepas sang gelandang dengan status pinjaman seperti yang diinginkan Borussia Dortmund, The Blues berhasil memaksa raksasa Jerman tersebut untuk memboyong Chukwuemeka secara permanen. Dortmund memang sangat berminat membawa pemain berusia 21 tahun itu setelah penampilan impresifnya selama masa peminjaman di Signal Iduna Park. Namun, ketika Dortmund mengajukan proposal peminjaman kepada Chelsea, The Blues menolak dan tetap menginginkan transfer permanen. Ketegangan ini sempat membuat negosiasi alot dan Chukwuemeka frustrasi karena kepindahannya terhambat. Chelsea pun menggunakan taktik cerdik dengan mengaitkan transfer Chukwuemeka dengan satu pemain lainnya yang juga diminati Dortmund, yaitu bek muda Aaron Anselmino. Dalam pembicaraan, Dortmund mengajukan tawaran peminjaman untuk Anselmino, namun Chelsea tetap bersikukuh agar transfer dilakukan secara permanen, menekan Dortmund untuk melunak dan menyetujui transfer permanen bagi Chukwuemeka. Strategi jitu ini membuktikan bagaimana Chelsea pintar memanfaatkan situasi demi mengamankan kepentingannya di bursa transfer. Bagaimana menurut Anda langkah Chelsea dalam negosiasi ini? Apakah strategi semacam ini wajar dalam dunia sepak bola modern? Yuk berikan komentar Anda. Prediksi Manchester City versus Tottenham Hotspur, teror Tijani Reijnders di Derby London. Etihad Stadium akan menjadi saksi duel panas antara Manchester City dan Tottenham Hotspur pada Sabtu (23/8) malam waktu Indonesia Barat dalam lanjutan pekan kedua Premier League 2025/26. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan meyakinkan di pekan perdana, menjadikan laga ini sebagai ajang pembuktian kekuatan sekaligus pertarungan taktik antara dua tim bertabur ambisi. City tampil impresif dengan membantai Wolverhampton 4-0.
Erling Haaland mencetak 2 gol, namun sorotan utama justru tertuju pada debut cemerlang Tijani Reijnders. Gelandang keturunan Indonesia ini mencetak 1 gol dan 1 assist, membuat Pep Guardiola memujinya meski tetap mengingatkan bahwa skuad City masih terlalu gemuk dan perlu perampingan. Tottenham tak kalah meyakinkan. Di bawah arahan Thomas Frank, Spurs menekuk Burnley 3-0. Richarlison mencetak 2 gol, sementara Mohamed Kudus memberikan 2 assist. Lini depan Spurs tampak tajam dan variatif. Pertarungan lini tengah akan menjadi kunci dengan Reijnders di kubu City dan Kudus di kubu Spurs. Menurut Anda, siapa yang akan lebih unggul di laga ini? Akankah Reijnders kembali jadi pembeda? Atau justru Spurs mampu mencuri poin di Etihad? Tinggalkan prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar. Say goodbye, Liverpool. Harvey Elliott sudah sepakat gabung klub Jerman ini. Liverpool tampaknya akan segera berpisah dengan salah satu pemain mudanya, Harvey Elliott. Gelandang berusia 22 tahun itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi untuk bergabung dengan klub Bundesliga RB Leipzig. Elliott merupakan produk akademi Liverpool dan sempat menjadi andalan Jurgen Klopp. Namun di era Arne Slot, posisinya di tim utama mulai terpinggirkan. Ketidakpuasan terhadap menit bermain membuat Elliott mencari tantangan baru. Menurut laporan Sky Sports Germany, RB Leipzig serius mengincar Elliott untuk menggantikan Xavi Simons yang kemungkinan besar akan hengkang musim panas ini. Leipzig menilai Elliott memiliki potensi besar dan mampu menjadi pembeda di lini tengah mereka. Pendekatan langsung pun dilakukan dan hasilnya positif. Elliott tertarik dengan proyek jangka panjang di Rotten Bullen yang dinilainya cocok untuk perkembangan kariernya. Kini kesepakatan pribadi telah tercapai dan tinggal menunggu negosiasi antara klub. Liverpool sendiri dikabarkan tidak akan menghalangi kepergian Elliott, namun mereka mematok harga sekitar 50 juta untuk pemain muda tersebut. Bagaimana pendapat Anda, Reds? Apakah ini keputusan tepat bagi Elliott dan Liverpool? Tulis komentar Anda di bawah.